Halo. 생각해보니 보이구다. 생각해서 보이구다. Abi gruptan ayrılmışlar. Selamünaleyküm. كده ابوي هالصف والله Itu makamnya Rasulullah dari samping. Ini mimbar. Sini makam, sini makam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini tempat imam kalau imam. يلا يا ابوي يلا Ini tempat adzan. استعجل الله يرضى عليك كذا يا زايد تفضل Fast track kalau dorong itu. Fast track. Berhenti Pak, mana yang dorong? Kok berhenti? Yang dorong mana?
Rayon, Tita, Romania e Taíba. Na América não é bom, aí é bom. Depois como para mim escrever é bom, e Tita é do Becker e 3 homens. E ter 8 homens. Pić tu, da? Već ova porta haljujem se. Çek. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ya Resulullah. Selamun aleyküm. Ebu Bekir. Selamun aleyküm Ömer. Ya Şeyh, Cahil. يا شيخ يلا يا شيخ يلا يا زايد لا توقف يا زايد لا توقف يلا يا شيخ يلا يا اخوان لا توقف الله يرضى عليك لا توقف لا توقف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد رسول Ayo, 400. Gerbang 339. Kepada Rasulullah, namun yang dikira Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar yang berdiri, yang terlihat dari jauh. Namun kemudian setelah banyak menyangka Sayyidina Abu Bakar adalah Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menunjukkan bahwa Muhammad adalah ini orang yang duduk di samping saya. Akhirnya disitulah para sahabat riang gembira. Para sahabat dengan begitu senangnya menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat juga banyak melantunkan syair pujian-pujian terhadap Rasulullah. Termasuk salah satunya sering kita dengar dibaca oleh masyarakat kita juga di Indonesia, Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada' وجب الشكر علينا
da'an lillahi dha. Itu termasuk salah satu pujian yang dilakukan sahabat ketika menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berada di daerah Kuba itu ada yang mengatakan 3 hari, ada juga yang mengatakan 4 hari, Bapak Ibu. Dan Rasulullah ternyata mendapat menunggangi tunggangannya. Nah, itu biasanya Rasulullah kalau ke Masjid Kuba ini di hari Kamis dan di hari Sabtu. Makanya biasanya kalau di hari Kamis ziarah itu sangat ramai sekali. Dan juga di hari Sabtu itu biasanya juga ramai sekali, Bapak Ibu. Karena yang datang ke Masjid Kuba itu bukan hanya jamaah umroh saja, karena orang-orang sekitar di Madinah ini juga mau mengambil keutamaan tersebut yang berada di masjid. Pagi punya kesempatan untuk melaksanakan sholat duha di Masjid Kuba, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat masuk masjid, kemudian ditambah dengan duha. Biasa duha berapa rakaat, 2 rakaat atau yaitu pertama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar supaya kita diberi keselamatan dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kenapa jalan-jalan ini macet semua? Emang bulan-bulan ini aduh, jalan macet, hotel macet. Dan juga Bapak Ibu, selain kita akan mengunjungi Masjid Kuba, insya Allah nanti kita juga akan melewati beberapa masjid, yaitu ada Masjid Kiblatain, yang mana Kiblatain itu masjid yang mempunyai 2 arah kiblat, dan juga ada namanya Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah, yang mana akan ditiadakan dan dianjurkan kepada para tamu-tamu, kepada para pengunjung untuk membooking seat raudhahnya itu masing-masing, Bapak Ibu. Wallahu a'lam akan seperti apa nanti, karena memang kita agak sulit kalau melawan peraturan di sini ini, melawan sistem. Jadi kadang di luar kendali kita, walaupun kita sebenarnya tetap pengennya semaksimal mungkin untuk menepati semua yang telah dijanjikan ke Masjid Jumat. Dan kubahnya di sebelah sana, di sebelah kanan.
Kiplaten dulu. Sabah dulu ya. Iya, Sabah dulu baru Kiplaten. Oke. Luar biasa. Iya, ini sudah mirip-mirip Ramadan ini. Setelah terjadinya perang Badar, kemudian Uhud, kemudian terjadilah perang Khandaq. Sebenarnya perang itu yang sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir Quraisy, yaitu perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana pada perang Badar tersebut jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy itu sekitar 1000 orang. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat itu hanya sekitar 313 orang. Jadi sangat jauh perbedaannya. Namun ternyata dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu orang-orang Islam pada saat itu. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mendapatkan kekalahan yang sangat luar biasa yang menurut mereka tidak masuk akal, sehingga mereka itu sangat menaruh dendam kepada orang-orang Islam. Dan kemudian terjadinya perang Khandaq ini termasuk dari hasutan-hasutan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi akan ditiadakan dan dianjurkan kepada para tamu-tamu, kepada para pengunjung untuk memblocking seat raudhahnya itu masing-masing, Bapak Ibu. Wallahu a'lam akan seperti apa nanti, karena memang kita agak sulit kalau melawan peraturan di sini ini, melawan sistem. Jadi kadang di luar kendali kita, walaupun kita sebenarnya tetap pengennya semaksimal mungkin untuk menepati semua yang telah dijanjikan. Sebenarnya yang belum tersedia sedang dikerjakan. Makanya kita ziarah ke tempat-tempat ini hanya melewati saja, Bapak Ibu. Yang mempunyai dua arah kiblat, sehingga Rasulullah pun mempunyai julukan yaitu Imam al-Qiblataini, imam dua arah kiblat. Kenapa seperti itu? Karena hanya Rasulullah lah yang seorang nabi, seorang rasul yang pernah merasakan sholat itu menghadap kedua arah kiblat. Jadi sebelum kiblat ini ditentukan menghadap ke Masjidil Haram, setelah mendapatkan 2 rakaat, ternyata turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya Rasulullah itu memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sehingga sholat tersebut nanti di sana itu ada banyak orang Indonesia jualan bakso segala macam, itu ada di kebun kurma itu. Jadi bisa digunakan untuk istirahat sejenak, Bapak Ibu. Kalau mau belanja bisa belanja, kalaupun tidak belanja juga tidak apa-apa. Diharuskan, itu sesuai dengan kemauan dan keinginan Bapak Ibu semua. Kalian jangan meninggalkan tempat kalian, jangan turun dari gunung. Hingga akhirnya peperangan dimulai, 1 lawan 1, 2 lawan 2, jadi tidak langsung sekaligus. Akhirnya
orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai kewalahan untuk menangkis serangan dari orang Islam, terutama dari pasukan pemanah yang memang mereka ada di tempat yang strategis menguasai Jabal Rumat tersebut. Hingga tidak begitu lama perang terjadi, orang kafir Quraisy itu sudah mau memundurkan diri. Tapi terserah Bapak Ibu jenengan semua, gimana? Lanjut? Lanjut. Kalau sudah pernah ke sini ya enak sudah. Ya, jadi Bapak Ibu, Skip. orang kafir Quraisy itu tahu luruskannya, kita tata lagi biar kita akan melaksanakan itu. Mas Aji duduknya oh mana kalau itu takutnya enggak niat jadi ya. Sama-sama ya, monggo. Mas Aji, jangan tidur. Sini. Nanti kembali sini lagi. Fokus dulu ya untuk niat ya. Lalu setelah itu baru berlaku larangan-larangan ihramnya. Untuk bapak-bapak sudah tidak ada yang menggunakan pakaian berjahit ya. Sudah lepas semua ya. Diperiksa masing-masing. Baik, kita bisa mulai. Bawa tas tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bisa mulai ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata Nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Bapak Ibu, mantapkan dalam hati, ikuti saya, cukup dalam hatinya saja biar lebih mapan untuk niatnya. Saya niat umroh dan berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik syarika laka laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma syarika labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad shalli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Sayyidina Muhammad. sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridha wal jannah wa na'udzu bika wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Rabbana atina Rabbana atina
في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رب العالمين يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك له. Parkirnya jauh dari Jakarta. Kalau dulu khususnya sebelum COVID itu kalau parkir di pelataran langsung orang-orang itu kadang langsung naik gitu. Kalau sekarang sudah agak jauh karena banyak perbaikan. Nah seperti itu perbaikan jalan sehingga tempat parkirnya bolehkan itu agak kemudian berangkat dari rumah Sayyidina Abu Bakar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan Rasulullah mengambil jalur ke selatan waktu itu. Tiga orang yang tidak terpisahkan mulai dari dunia sampai di alam kubur. Hanya satu sahabat yang berani terang-terangan di dalam berangkat hijrah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab ini memang terkenal dengan akhirnya Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota sekarang di kota Madinah. Allah sangat dekat, Allah lihat semua air matamu, Allah lihat semua sakitmu, Allah dengar semua permohonanmu, Allah lihat penderitaan, Allah lihat semuanya. Maka kadang-kadang kita tanya, engkau lihat tidak ya Allah? Aku kata Allah, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya, ya Allah, kau ini di mana ya Allah? Kau lihat tidak ya Allah penderitaanku ya Allah? Kau lihat tidak kesusahanku ya Allah? Dalam surah Al-Anbiya 84, Allah membalikan semua keadaan Nabi Ayub AS. Secara tiba-tiba Allah sembuhkan Nabi Ayub AS. Secara tiba-tiba istrinya setiap tahun hamil dan kembar. Allah lipat gandakan jumlah anak mereka. Kemudian apalagi secara tiba-tiba Allah mudahkan, Allah berikan rezeki kembali kepada Nabi Ayub AS. Mudah, sangat mudah. Terburuk, semua takdir adalah baik kelak kalau kita tahu apa yang Allah inginkan dari
maksud ujian tersebut. Kelak akan ada masa di mana kita berterima kasih kepada Allah. Lewat ujian itu kita belajar sabar, kita belajar tawakal, kita belajar merendahkan diri. Aku meninggal dunia karena Kau sayang padaku ya Allah. Aku tahu Kau habiskan hartaku karena Kau sayang padaku ya Allah. Maka doa dari Nabi Ayub alaihissalam, lihat dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, Nabi Ayub masih memuji-muji Allah. Maka ketika mendengar ayat ini, saya aplikasikan. Ketika ibu saya sakit, ya Allah saya takut ya Allah. Ya Allah saya lemah ya Allah. Ya Allah saya nggak berdaya ya Allah. Ya Allah saya nggak tahu harus berbuat apa. Tunjuki saya ya Allah, saya harus gimana ya Allah. Saya mau cerita kepada ibu. 2 tahun lalu saya berangkat haji bersama ibu saya. Kami tinggal di saya lupa, pokoknya di Zamzam Tower juga. Saya lupa entah Movenpick, entah Fairmont, antara itu Rotana, antara itu saya lupa. Tapi saya dan ibu saya tinggal di Zamzam Tower. Ibu saya baru Madinah seperti yang ibu tahu di Raubah. Raubah itu antara makamnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Itu tempat-tempat sujudnya doa. Karena mengenai kekuatan doa, kita harus tahu bagaimana Allah mengizinkan. Pertama-tama syukur tiada hati kita panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat yang Allah berikan. Itu pula saya cerita sedikit, saya bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan saya berkat umrah. Saya berkat umrah dengan anak saya berdua dengan Maryam. Adalah satu rasa syukur yang luar biasa karena banyak orang yang ingin berangkat ke sini tapi Allah tidak mudahkan, Allah tidak izinkan. Hari ini Bapak dan Ibu, izinkan saya cerita sedikit. Kita akan berada di sini sampai jam 10 pagi. Saya akan cerita sedikit tentang ayat-ayat yang menunjukkan betapa Allah SWT mendengarkan semua doa-doa kita. Kita tahu bahwa di Mekah maupun di Madinah itu Allah sangat dekat. Allah lihat semua air matamu. Allah lihat semua sakitmu. Allah dengar semua permohonanmu. Allah lihat penderitaan. Allah lihat semuanya. Maka kadang-kadang kita tanya, engkau lihat tidak ya Allah? Kata Allah, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya, ya Allah, kau ini di mana ya Allah? Kau lihat tidak ya Allah penderitaanku ya Allah? Kau lihat tidak kesusahanku ya Allah? Dalam surah Al-Anbiya 84, Allah membalikan semua keadaan Nabi Ayub AS. Secara tiba-tiba Allah sembuhkan Nabi Ayub AS. Secara tiba-tiba istrinya setiap tahun hamil dan kembar. Allah lipat gandakan jumlah anak mereka. Kemudian apalagi secara tiba-tiba Allah mudahkan, Allah berikan rezeki kembali kepada Nabi Ayub AS. Mudah, sangat mudah. Sering kalau musim dingin. Kalau misalkan di Jeddah juga ada kayak gini.